Tujuan umum. Tujuan umum kita mempelajari materi kali ini adalah supaya kita tahu dan memahami makna dari materi tersebut dan juga memberikan wawasan motivasi mengenai materi tentang demokrasi pada masa 1965 sampai 1998. Tujuan khusus. Tujuan khususnya adalah dalam memahami perkembangan periodisasi demokrasi Pancasila, memberikan manfaat dalam mempelajari teori yang dijalankan dan memberikan pengetahuan bagi diri kita sendiri dan mengasah pikiran pengetahuan kita yang terbuka. Pengertian karakteristik demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Pengertian karakteristik demokrasi Pancasila masa Orde Baru menggambarkan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Oleh karena itu, karakteristik demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru ini telah dikemukakan sebelumnya, yaitu 1. Rotasi kekuasaan eksekutif yang hampir tidak pernah terjadi. 2. Rekrutmen politik bersifat tertutup. 3. Terjadi kecurangan pada pemilihan umum. 4. Pelaksanaan hak-hak dasar warga negara yang lemah. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi menjadi beberapa periode. Salah satunya periode 1965 sampai 1998 atau disebut masa Orde Baru. Setelah adanya masa transisi antara tahun 1966 sampai 1968, hal ini dimulai saat terpilihnya Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden Soekarno. Era baru ini kemudian dikenal sebagai masa Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Harapan pelaksanaan demokrasi pada Orde Baru. Yang pertama, Orde Baru dilahirkan melalui gerakan massa yang mengalihkan arus keinginan dari rakyat. Yang kedua, pada Orde Baru, kebijakan-kebijakan politik tidak lagi diserahkan pada peran politisi dan ideologi, melainkan kepada para teknokrat. Yang ketiga, sejalan dengan kedua dasar empirik di atas, masa awal Orde Baru ditandai oleh terjadinya perubahan besar dalam perimbangan politik di dalam negara dan masyarakat. Di era Orde Baru, situasi politiknya lebih stabil jika dibandingkan dengan era sebelumnya atau era pemerintahan Presiden Soekarno. Bayangin aja, jika pada era sebelumnya sudah terjadi pergantian kabinet sebanyak 32 kali. Emangnya kenapa sih kalau situasi politiknya lebih stabil? Itu artinya pemerintah bisa lebih fokus untuk mengurusi pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan pergantian kabinet ataupun kebijakan-kebijakan. Nah, berarti pertumbuhan ekonomi ada di era Orde Baru. Dengan masa jabatan yang lama yaitu 32 tahun, Presiden Soeharto bisa menerapkan kebijakan-kebijakan yang berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jika pada era sebelumnya Indonesia keluar dari PBB, pada era Orde Baru ini Indonesia kembali bergabung menjadi anggota PBB. Enggak cuma itu, Indonesia juga menjadi salah satu negara inisiator berdirinya ASEAN pada tahun 1967. Kelemahan pada masa Orde Baru. Yang pertama, maraknya terjadi praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, kecemburuan antara penduduk daerah dengan transmigran yang mendapatkan tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. Ketiga, pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi, terutama Tionghoa. Keempat, meningkatnya kesenjangan sosial antara kaya dan miskin, perbedaan pendapat. Kesimpulannya adalah demokrasi Pancasila pada Orde Baru 1966 sampai 1998 berkeinginan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kami kurang lebihnya mohon maaf.